bombastic side eye, criminal offensive side eye. Selamat sore semuanya, saya Naura Faiza. Di sini saya bersama saudari Nia. Saya ingin bertanya, menurut kamu ada nggak dampak negatif dari penggunaan HP pada pelajar? Oke, kalau menurut aku pribadi pastinya ada. Karena kan dampak negatif dari HP bisa disebabkan karena kita terlalu sering menggunakan HP, atau dalam kata lain itu kecanduan. Nah, kalau kita kecanduan, itu bisa mengganggu kita dalam melakukan banyak aktivitas. Misalnya kita sebagai pelajar kan aktivitas kita belajar atau ngerjain tugas. Nah, pasti nggak jarang dong kita ke distract sama yang namanya handphone. Terus kalau udah kayak begitu, kita malah jadi ngerjain tugasnya tuh ngelewatin jam tidur kita, jadi makin malam. Nah, kalau jam tidur kita udah keganggu, itu bisa lanjut ke dampak kesehatan fisik dan mental kita. Misal kalau kesehatan fisik, mata kita tuh jadi iritasi ringan, matanya merah, terus bisa semakin buram juga. Terus postur tubuh kita itu jadi semakin bungkuk, ya pokoknya buruk lah. Terus kalau untuk kesehatan mentalnya, kita jadi suka kecemasan, depresi, dan juga insomnia gitu. Makasih jawabannya ya Nia. Perkenalkan, nama saya Rajendra Matika dari kelas F3B. Saya ingin memberi pertanyaan kepada siapa? Nama saya Avio dari kelas F1A. Yang pertama, bagaimana cara orang tua untuk membatasi penggunaan HP anak? Cara orang tua untuk membatasi penggunaan HP pada anak itu adalah dengan memberikannya jadwal, misalnya nih, pada hari Senin itu hanya 6 atau 5 jam saja menggunakan HP. Iya. Dan pada hari liburan seperti Sabtu atau Minggu itu boleh seharian atau sekitar 12 jam. Oke. Jadi diatur ya waktunya ya? Ya, diatur waktunya. Sekarang dengan Nisa, aku mau nanya nih, menurut kamu ada nggak sih hubungan antara penggunaan HP dengan prestasi pelajar saat ini? Menurut aku ada, karena dalam beberapa siswa itu ada yang lebih mementingkan HP daripada prestasinya saat ini. Tapi namun beda cerita kalau semisalnya mereka itu bisa mengimbangkan dua hal tersebut atau lebih ke mementingkan prestasinya sih. Dah, itu aja, sekian. Makasih ya Nisa atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Satya Rifki dan di sini saya dengan Rika. Yes, saya dari kelompok 3 Informatika SMA Perguruan Rakyat 2 ingin mengerjakan tugas informatika dengan tema berwawancara. Di sini saya akan menanya kakak tentang penggunaan HP nih. Dan yang pertama, bagaimana cara mengatasi potensi gangguan belajar akibat penggunaan HP? Kalau jawaban dari saya sih untuk potensi penggunaan HP, atur waktu dari penggunaan HP tersebut. Terus buat jadwal yang jelas kapan waktu belajar dan kapan waktu menggunakan HP. Terus gunakan aplikasi pengingat atau alarm untuk menjaga kedisiplinan waktu. Terus kalau bisa handphone dimatikan saat jam belajar. Jika perlu fokus penuh dan matikan HP atau letakkan di tempat yang sulit dijangkau. Ini bisa membantu menghindari godaan untuk memeriksa HP secara terus-menerus. Oh gitu, jadi waktu belajar dengan waktu bermain HP-nya itu dipisah atau gitu ya? Sebaiknya harus dipisah, soalnya kan kalau seandainya kita megang HP sekalian belajar, otomatis kan terganggu. Sebentar-sebentar cek HP, sebentar-sebentar belajar, jadi otomatis fokus kita terbagi jadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara Atala. Menurut Anda, bagaimana cara memastikan penggunaan HP yang bertanggung jawab di sekolah? Untuk memastikan penggunaan HP yang bertanggung jawab di sekolah, beberapa langkah dapat diterapkan oleh pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Berikut ini ada cara-caranya. Yang pertama itu ada dari pengawas guru, yang kedua dari kebijakan sekolah yang jelas. Buat
buatlah aturan tertulis tentang kapan dan di mana HP boleh dipergunakan di saat pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital di sekolah? Upaya untuk mengatasi kesenjangan digital dan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, serta penyediaan konten pendidikan digital yang berkualitas merupakan langkah-langkah yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reski Al-Faisal dari kelas 11 F3B ingin menanyakan pada narasumber tentang penggunaan HP di lingkungan sekolah. Perkenalkan, narasumber saya dengan siapa? Saya Fayas Agniandia dari 11 F2. Bagaimana menurut Anda cara mengajarkan siswa tentang etika penggunaan HP di sekolah, khususnya di kelas? Menurut saya, guru itu jika lagi menjelaskan materi, kita sebagai siswa harus mendengarkannya dengan baik atau memperhatikan materinya dan tidak menggunakan HP. Dan guru harus mengajarkan siswa seperti itu. Dan juga jika kita diperbolehkan bermain HP, sebaiknya kita itu jangan rusuh atau tidak berisik ketika menggunakan HP. Itu menurut saya. Jadi penggunaannya harus lebih diperhatikan lagi, terutama saat guru menjelaskan. Ya, terutama saat guru menjelaskan, kita jangan sekali-sekali bermain HP dan mengabaikan. Oke, yang kedua, bagaimana cara mengatasi dampak negatif penggunaan HP terhadap kesehatan mental siswa? Cara mengatasi dampak negatif, kalau menurut saya itu dikurangin main HP-nya, terutama saat kita harus belajar, dan harus ada dalam jangkauan orang tua juga. Terima kasih, sekian dari narasumber kami. Terima kasih. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara membimbing siswa untuk menggunakan HP secara bijak dan produktif. Nah, kalau bisa ya, cara membimbing pelajar agar menggunakan HP secara produktif itu memerlukan pendekatan edukatif dan pembinaan secara konsisten. Terus edukasi tentang penggunaan HP secara sehat itu ajarkan tentang dampak positif dan negatif dampak positif dan negatif soal penggunaan HP. Terus berikan pemahaman kepada siswa tentang dampak baik secara akses informasi dan buruk seperti kecanduan dan gangguan belajar dari penggunaan HP. Terus diskusi batas waktu sih itu sangat perlu, soalnya kan kalau waktu digunakan kebanyakan memakai handphone atau game, otomatis kan belajar juga pasti berkurang. Ya, jadi kurang fokus ya gitu. Ya, jadi kurang fokus, jadi fokusnya terbagi dua. Oh, seperti itu ya. Terus kalau bisa manajemen waktunya itu harus pas gitu, misalnya kan berapa jam untuk penggunaan HP dan berapa jam waktu untuk belajar, itu sangat penting. Oh, seperti itu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya untuk saya wawancara. Maaf kalau saya mengganggu waktu Kakak ya. Oke, baik, sama-sama. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ya, sekian dari wawancara saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahim Barsmana dari kelas 11 F3B. Di sini saya akan mewawancarai tentang penggunaan HP di sekolah. Nah, di sini ada narasumber, namanya siapa, Bang? Saya namanya Deva Aditya. Oh, Manggil Adit aja. Oke. Di sini saya akan menanya tentang penggunaan HP. Bagaimana aturan penggunaan HP di sekolah, Bang? Bisa diulangin tuh? Bagaimana aturan yang mengatur tentang penggunaan HP di sekolah? Bagaimana tentang peraturan yang mengatur yang ada di sekolah? Iya. Mengatur apa? Ya, sebaiknya peraturan itu tidak perlu dibuat menurut saya. Kenapa gitu, Bang? Mengapa begitu ya? Karena itu bisa mengekang siswanya itu, memberi kebebasan buat menggunakan gadget tersebut. Mereka sudah beli HP tersebut, gadget tersebut capek-capek dari duit orang tua. Ya. Ya, masa harus dikekang di sekolah? Nah,
sebaiknya bisa diminimalis dikasih tahu aja itu muridnya jangan bermain HP saat pelajaran atau saat kelas. Oke. Nah, contohnya sepertinya kayak gimana, Bang? Contohnya Kayak gimana? Kayak misalnya dampaknya gitu. Saat lagi belajar seperti contohnya pelajaran matematika. Ya. Gurunya sedang menjelaskan, terus ada yang bermain HP, ada yang main game, ya kan? Nah, nanti saat PTS yang akan datang, nanti ujung-ujungnya dia nggak bisa ngerti apa-apa, dia malah nyontek ke temen. Ya, oke. Sebaiknya guru tersebut kalau nggak temennya kasih tahu gitu, buat jangan bermain HP saat guru menerangkan gitu. Oke. Itu saja. Jadi itu aja, Bang? Ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua ini ada nih bagaimana cara memastikan efektivitas kebijakan pengguna HP di sekolah. Nah, kalau untuk di sekolah itu misalnya nih saat guru sedang berbicara atau saat guru sedang mengajar, semua siswa atau siswi yang ada di dalam kelas itu dilarang untuk menggunakan HP. Tapi jangan diambil juga ketika ada yang menggunakan HP. Iya. Ketika sedang ada acara, HP semua HP yang ada sebaiknya dimatikan atau di silent. Oh, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya dari F3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.